Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Kosmas Jerry Anggoro. Channel ini berisikan tentang fenomena-fenomena dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas tentang potensial listrik. Nah, untuk mengetahui tentang potensial listrik, sebelumnya saya menunjukkan ilustrasi yang ada pada di layar kita. Ketika suatu muatan positif diletakkan dalam suatu ruangan, maka muatan positif ini akan menghasilkan medan listrik yang arahnya keluar dari muatan, yaitu Q besar ini. Kemudian ketika di titik A ini ada Q yang digunakan sebagai muatan uji yang lebih kecil dari Q kapital ini ya, maka Q kecil ini akan mengalami interaksi, yaitu interaksi Coulomb. Karena Q sumber ini berharga atau bermuatan positif dan muatan uji ini juga yang digunakan adalah muatan positif, maka muatan uji ini akan mengalami gaya Coulomb yang arahnya ke kanan. Artinya muatan ini akan tertolak ke kanan. Nah, jika sebuah muatan uji positif Q ini dipindahkan secara berlawanan dari suatu titik A ke titik B di sini, dalam sebuah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q ini, maka muatan Q kecil atau muatan uji ini akan memperoleh energi potensial listrik. Nah, potensial listrik ini adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan uji Q dari titik A ke titik B di ruang medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q kapital. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kita akan memperoleh informasi, yaitu besarnya potensial listrik dapat dirumuskan sebagai V, ini sebagai simbol potensial listrik, yaitu energi potensial tiap satu muatan uji. Karena di sini kan energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan uji. Nah, sama seperti tata cara dalam penulisan harga, biasanya kan Rp1.000 untuk satu pulpen, maka ditulisnya Rp1.000 per pulpen. Nah, ini juga sama tata bahasanya. Nah, atau karena energi potensial ini juga bisa disebut sebagai usaha, maka potensial listrik yaitu usaha tiap muatan uji atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan uji. Nah, satuan potensial listrik itu volt atau joule per coulomb. 1 joule per coulomb artinya untuk memindahkan satu muatan uji diperlukan energi sebesar 1 joule. Nah, sekarang ketika tadi kita memindahkan muatan uji ini dari titik A ke titik B, ternyata muatan uji ini menempuh jalur sejauh R. Nah, karena energi potensial atau usaha untuk membawa satu satuan muatan positif dari A ke B adalah W sama dengan K, Q besar dikali Q kecil dibagi R, maka potensial listriknya adalah V sama dengan W per Q uji. Usaha ini kita bisa ganti dengan K Q besar kali Q kecil dibagi R. Maka di sini akan diperoleh persamaan yang kedua ini. Nah, karena Q-nya ini sama, maka potensial listrik juga diperoleh dari hasil kali antara K
dikali dengan Q sumber ya, dibagi dengan jarak yang ditempuh atau panjang lintasan yang ditempuh, yaitu dari A sampai B. Gitu. Nah, keterangannya Q ini adalah muatan listrik, satuannya dalam coulomb, W ini adalah usaha atau energi dalam joule atau volt per coulomb. Kemudian V ini sebagai potensial listrik, yaitu volt atau joule per coulomb, dan R ini adalah jarak dari titik A ke titik B. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Dari ilustrasi ini, muatan A dikatakan memiliki potensial listrik lebih rendah dibandingkan muatan B, karena jumlah muatan positif yang ada di A ini lebih sedikit daripada yang ada di B, sehingga dikatakan potensial listrik B ini lebih positif dibandingkan A. Nah, pada keadaan seperti ini ternyata ketika ini terhubung, maka elektron itu justru akan bergerak menuju ke potensial listrik yang lebih tinggi. Nah, jelas karena elektron itu kan muatannya negatif ya, sehingga ketika ada suatu hal kemudian menyebabkan dua tempat atau dua lokasi ini timbul perbedaan potensialnya, maka elektron akan mengalir dan bergerak dari yang potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Nah, apabila antara muatan A dan B dihubungkan dengan sebuah kawat, maka elektron-elektron dari A, yaitu muatan A memiliki elektron yang lebih banyak, maka akan mengalir menuju ke muatan B. Jadi, elektron-elektron ini mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, aliran elektron terjadi karena adanya beda potensial dari titik A dan titik B ini. Sedangkan menurut kesepakatan untuk arah arus ya, itu sesuai dengan gerakan muatan positif, yaitu berlawanan dengan gerakan muatan negatif. Nah, muatan positif itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sedangkan kalau elektron atau muatan negatif itu bergeraknya dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, contoh soal untuk yang pertama. Contoh soal nomor 1, untuk memindahkan muatan sebesar 10 coulomb dari titik A ke titik B diperlukan energi sebesar 60 joule. Nah, hitunglah potensial listrik antara titik A ke titik B. Nah, penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu semua informasi yang kita peroleh dari soal nomor 1 ini. Yang diketahui pertama yaitu muatannya sebesar 10 coulomb. Sedangkan energinya atau usahanya yang diperlukan untuk memindahkan muatan ini dari titik A ke titik B adalah 60 joule. Nah, yang ditanyakan apa? Potensialnya. Nah, kita tahu tadi bahwa potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan satu satuan muatan uji. Jadi potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan satu satuan muatan uji. Maka persamaan ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, karena usahanya 60 dan muatannya adalah 10, maka potensialnya adalah 60 dibagi 10, yaitu 6 volt. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, untuk memindahkan muatan sebesar 5 kali 10 pangkat 5 mikrocoulomb dari titik A ke titik B diperlukan energi sebesar 650 joule. Hitunglah potensial listrik antara titik A ke titik B. Nah, dari soal ini kita tahu
informasinya bahwa yang pertama kita dapat informasi tentang besarnya muatan, berarti diketahui Q atau muatannya sebesar 5 kali 10 pangkat 5 mikrokulom. Nah, karena 1 mikro itu 10 pangkat min 6, maka ini sama aja dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1 kulom. Ya, karena mikro itu kan 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat 5, maka tinggal 10 pangkat negatif 1. Nah, lalu usahanya atau energinya sebesar ya. Nah, lalu energinya atau usahanya sebesar W, yaitu 650 Joule. Nah, yang ditanyakan adalah berapa potensial listriknya. Jawab. Nah, karena potensial listrik tadi adalah usaha untuk membawa satu satuan muatan uji, nah di sini ada muatannya 5 kali 10 pangkat negatif 1, berarti V-nya yaitu usaha untuk membawa satu satuan muatan uji. Nah, usahanya di sini kan 650 Joule dibagi dengan muatannya yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 1 kulom. Nah, ini kita dapat 65 dengan 5 itu kan dapat 13 ya. Maka kita dapatnya 1130, tetapi di sini ada 10 pangkat negatif 1, naik jadi 10 pangkat 1 dikali 130, berarti akan memperoleh 1300 Joule per kulom atau 1300 volt. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Pada saat terjadi petir, 200 mikrokulom muatan berpindah dari awan ke permukaan bumi dan dihasilkan energi sebesar 1,3 kali 10 pangkat 10 milijoule. Pertanyaannya, berapa beda potensial antara awan dan permukaan bumi tersebut? Nah, dari sini informasi yang kita peroleh adalah banyaknya muatan yang berpindah dari awan menuju ke bumi, gitu kan? Nah, yang berpindah muatannya sebesar 200 mikrokulom. Nah, karena mikro ini kan 10 pangkat negatif 6 dikali dengan 2 kali 10 pangkat 2, 200 itu kan 2 kali 10 pangkat 2. Maka tinggal 2 kali 10 pangkat negatif 4 kulom. Gitu. Nah, kemudian karena energinya yang dihasilkan itu yaitu sama aja dengan B-nya atau usahanya ya 1,3 kali 10 pangkat 10 milijoule. Nah, 1 joule itu 1000 mili. Berarti kalau 1 milijoule itu 1/1000 joule. Maka kalau ini kita akan bawa ke joule, dia dibagi 10 pangkat 3 atau 1000. Maka sisa 1,3 dikali 10 pangkat, kalau ini kita bagi 10 pangkat 3, maka sisa 10 dengan 3 kan dicoret sisa 7 ya kan. Nah, joule gitu. Nah, lalu yang ditanyakan berapa beda potensialnya. Nah, beda potensial awan dan bumi berapa? Nah, ini mudah saja ya, ini sama saja dengan soal sebelumnya. Berarti beda potensial itu kan usaha untuk membawa satu satuan muatan uji. Usahanya sebesar 1,3 dikali 10 pangkat 7 joule dibagi dengan 2
kali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Maka diperoleh 1,3 dikali 10 pangkat 7. Ini 10 pangkat minus 4-nya naik, berarti jadi 10 pangkat 4 dibagi 2. Satuannya Joule per Coulomb. Nah, maka ini diperoleh 1,3 atau 13 kali 10 pangkat negatif 1 gitu ya. Ini bisa jadi atau bisa dirubah menjadi begini. 13 dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 4. Itu kan hasilnya 10 pangkat 10 Joule per Coulomb. Nah, tinggal ini berarti 13 bagi 2, yaitu 6,5. Nah, maka inilah jawabannya. Berikutnya soal nomor 4. Tentukan potensial listrik di titik yang berjarak 10 cm dari muatan 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, baik, dari sini seperti biasa kita tulis dulu semua informasi yang kita peroleh. Yang pertama, informasinya jarak, yaitu 10 cm atau 0,1 meter atau 10 pangkat negatif 1 ya, meter. Gitu. Kemudian muatannya sebesar 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah potensial listriknya. Nah, kalau kita cermati dari soal ini, informasi yang ada adalah muatan dan jarak. Ya kan? Jarak titik terhadap muatan sumber. Nah, ini kan 10 pangkat 6 ini kan sebagai muatan sumber. Lalu ada titik di mana itu letak muatan uji, itu berada di 10 cm dari muatan sumber. Nah, maka persamaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini berarti beda atau potensial listrik itu kan tergantung atau yang menghubungkan antara muatan dengan jarak, yaitu potensial listrik adalah K dikali Q dibagi dengan R, sehingga K-nya di sini kan tetapan Coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya muatannya yaitu 10 pangkat negatif 6. Lalu jaraknya 10 pangkat negatif 1. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Di sini tinggal minus 5. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5. Maka sisa 9 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 4. Baik, untuk pembahasan tentang potensial listrik, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya bahas ini dapat membantu belajar kalian secara lebih sederhana, dan saya harap kalian bisa lebih memahami dengan melihat video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sekian dan terima kasih.